Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari ini adalah sumber kekuatan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang besar. Jumlahnya lebih dari 2 miliar manusia. Tapi kenyataannya, ma'asyiral muslimin, di berbagai negeri umat ini sering tampak lemah, terpecah dan berat menghadapi ujian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini sebagai umat yang mulia. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Kemudian kemuliaan dan kekuatan hanya milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Lalu kenapa umat Islam hari ini tampak tertindas di banyak tempat? Mengapa tragedi demi tragedi menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Sudan, saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Myanmar dan berbagai macam negeri lainnya? Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada sumber kekuatan umat. Jika sumber kekuatan itu dijaga, maka umat akan bangkit. Sebaliknya, kalau sumber itu kita tinggalkan, maka umat akan melemah walaupun jumlahnya besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan itu adalah yang pertama, kekuatan iman, kekuatan yang mengalahkan jumlah. Mari kita ingat kembali perang Badar, perang terbesar dalam sejarah permulaan Islam. Jumlah kaum muslimin hanya 313 orang. Sebagian tidak bersenjata lengkap, bahkan banyak yang hanya memegang tongkat dan pedang tumpul. Adapun musuh pada saat itu berjumlah 1000 orang, perlengkapan lengkap, kuda, tameng dan harta yang melimpah. Secara logika manusia, umat Islam pasti kalah. Tapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan sebab iman yang kokoh dan hati yang bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Allah telah menolong kalian di perang Badar pada saat kalian dalam keadaan lemah. Jadi ma'asyiral muslimin, kemenangan itu bukan karena senjata, bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kekuatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semalaman, mengangkat tangan hingga selendangnya jatuh, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dan Allah mengirim ribuan malaikat untuk meneguhkan hati kaum muslimin.
Inilah pelajaran besar bagi kita semuanya. Umat Islam akan kuat ketika iman mereka kuat. Jika iman jatuh, seluruh kekuatan jatuh bersamanya. Kemudian kekuatan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kekuatan persatuan. Kemenangan Badar bukan hanya karena iman saya, tapi juga karena persatuan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai hamba yang berjuang dalam barisan yang teratur bagaikan bangunan yang kokoh. Umat ini ma'asyiral muslimin akan kuat ketika mereka yang pertama saling mendukung, saling menolong, saling menjaga dan tidak bermusuhan. Tapi ketika umat saling curiga, ketika masjid saling berselisih, ketika ormas saling menuduh, ketika umat sibuk memperbesar perbedaan yang kecil, saat itu ma'asyiral muslimin, musuh-musuh Islam akan lebih mudah untuk mempermainkannya. Kemudian yang ketiga, kekuatan kepedulian. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara kita di Palestina, rumahnya dihancurkan, keluarganya gugur, masjid dibombardir, anak-anak menjadi yatim, makanan dan obat diblokade. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Sudan. Perang saudara berkepanjangan, ratusan ribu jiwa mengungsi, perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban. Kelaparan mengancam ribuan keluarga muslim. Apa yang dibutuhkan mereka? Bukan sekedar bantuan materi, tapi persatuan hati seluruh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid." Umat Islam itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Maka jika Palestina disakiti, seluruh umat Islam harus merasakannya. Jika Sudan dilanda bencana, seluruh umat Islam harus peduli. Jika satu negeri muslim dipermalukan, seluruh umat mesti bangkit menolong semampunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kekuatan yang keempat adalah kekuatan ilmu dan akhlak. Dalam perang Badar, Nabi SAW menegakkan barisan rapi, memberikan strategi dan membangun disiplin. Kekuatan umat bukan hanya iman dan persatuan, tapi juga ilmu, disiplin, akhlak dan kepemimpinan. Umat yang berilmu tidak akan mudah diadu domba. Umat yang berakhlak tidak mudah terpecah belah. Umat yang bertakwa tidak mudah dipermainkan. Oleh karena itu, mari kita perbanyak belajar Al-Quran. Mari kita perbanyak memahami sunnah. Mari kita perbanyak memperbaiki akhlak. Mari kita perbanyak kontribusi untuk masyarakat. Itulah bekal kebangkitan kita. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, yaitu kekuatan doa, senjata yang tidak pernah habis. Dalam perang Badar, Nabi SAW menghabiskan malam dengan doa. Dalam setiap musibah, Nabi SAW mengajarkan doa. Doa adalah senjata yang membuat musuh-musuh Islam tidak mampu memadamkan cahaya kebenaran. Hari ini ma'asyiral muslimin, ketika kita melihat derita saudara-saudara kita yang ada di Sudan, derita saudara-saudara kita yang ada di Palestina, derita saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, ketika kita melihat umat ini seperti kehilangan kekuatan, senjata terbesar kita ma'asyiral muslimin adalah doa disertai dengan usaha yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu
kafin abda. Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Jika umat bergantung kepada Allah, maka umat tidak akan pernah kalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sumber kekuatan umat Islam bukanlah jumlah, bukanlah senjata, atau bukanlah kekayaan, tapi sumber kekuatan kita adalah yang pertama kekuatan iman, kemudian yang kedua kekuatan persatuan, kemudian yang ketiga kekuatan kepedulian dan solidaritas, kemudian yang keempat kekuatan ilmu dan akhlak, yang kelima kekuatan doa. Jika 5 hal ini kembali ke hati dan kehidupan kita, insya Allah umat Islam akan kembali kokoh sebagaimana pada hari perang Badar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrata a'yunina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak akan bangkit kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Sudan, yang ada di Myanmar dan di seluruh belahan bumi lainnya yang hari ini mengalami kesulitan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Muhammad wa 'ala ali Muhammad صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما وفي كل مكان وزمان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا.
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا سحا عما غدقا طبقا مجللا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.